Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku Ayuni 12. Hai, selamat pagi. Jadi hari ini tuh aku mau ikut kajian Ustadz Hanan Attaqi yang ada diadakan di Batam Center. Ini aku pagi-pagi banget karena aku ngambil jam 7 sampai jam 9. Dia aku harus siap-siap dulu guys. Alhamdulillah, tahun 2025 ini diawali dengan hal-hal yang positif. Aku senang banget bisa ikut kajian Ustadz Hanan. Soalnya itu impian aku dari 2025, pengen banget ketemu, nonton kajiannya. Alhamdulillah tahun 2025 awal bulan Februari tanggal 2 hari ini aku kesampaian. Alhamdulillah banget, seneng deh. Masih pagi banget guys, tuh suara ayam berkokok. Pagi ayam. Tahu nggak? Aduh, aku senangnya itu gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Seneng banget, seneng banget. Semoga aja belum rame ya. Bila aku nggak telat, masih rame ya. Yang baru datang juga masih rame. Akhirnya tadi aku bakal telat. Alhamdulillahnya masih belum mulai. Senyum-senyum dikit ya, banyak yang mau nikah ya 2025 ya, amin ya. Coba pengen tahu ya, ini pengen tahu jumlah, saya pengen tahu nih, survei sedikit ya, jumlah jomblo bisa. Para siapa ini para jomblo nih cuma. Halo guys, udah sampai, seneng banget deh. Kakak-kakak, oh masih ada malu-malu ya, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, banyak banget. Single berarti jomblo fisabilillah, yang penting menjaga diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi yatimmu shalihat. Tapi ternyata kalau kita jalani, walaupun awalnya terpaksa, pas sudah dijalani apa yang tadi kita sebut sebagai musibah ternyata adalah sebuah anugerah. Sering banget kayak gitu. Dulu ketika baru pulang dari Mesir, yang namanya lulusan Al-Azhar itu, saya kan ngebayangin sampai ke Indonesia itu ngajar kan, ngajar di kampus, ngajar di pondok pesantren, ngajar di sekolah. Itulah kayak jalur karirnya alumni Al-Azhar, rata-rata pulang ngajar. Sehingga ketika baru pulang banget dari Mesir, saya mencoba untuk melamar kerjaan jadi dosen atau jadi pengajar ke semua lembaga pendidikan, mulai dari kampus sampai TK. Ternyata nggak ada satupun yang menerima saya untuk ngajar di tempat mereka. Saya tinggal di Bandung, dari ujung timur sampai ujung barat saya sisir. Pokoknya ada lembaga pendidikan, apakah itu sekolah SD, sekolah TK, apalagi kampus, apalagi pondok pesantren, saya lamar. Nilai saya nggak jelek-jelek amat, kemampuan saya juga nggak buruk-buruk amat, tapi saya kayak ngerasa nggak ada yang terima. Semuanya bahasanya nanti kita kabarin lagi kalau ada lowongan pekerjaan, kalau ada lowongan guru, dosen, bla bla bla. Sementara di grup kita alumni itu teman-teman ada yang udah update, live update mereka itu kayak saya udah terima ngajar di sini, saya sekarang jadi dosen di sini. Ada yang PNS, ada yang bentuknya hanya ngajar sementara, tapi udah lumayan lah
kedaftar di beberapa lembaga pendidikan. Di situ saya ngerasa kayak sedih banget ya. Di antara semua teman-teman yang ada sekian puluh orang yang kita hadirkan, kayaknya baru saya doang nih yang nganggur, yang lain pada punya penghasilan dan pekerjaan tetap. Waktu itu anak pertama saya baru lahir, butuh nafkah. Saya pengen memberikan nafkah kepada istri dan anak, tapi kayak nggak punya pekerjaan. Disitulah saya ngerasa agak sedih. Kok gini ya? Pulang dari Al-Azhar ternyata ilmu saya nggak kepake tadinya. Gara-gara saya nggak bisa ngajar, akhirnya saya nulis buku. Nulis buku pertama nerjemahin buku dulu, nerjemahin buku dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Udah gitu nulis. Pas udah nulis, saya serahin ke penerbit-penerbit nasional, nggak ada yang terima juga. Karena waktu itu saya belum punya sosmed sama sekali, jadi nggak ada aspek exposure gitu loh. Jadi belum terkenal, belum apa, jadi orang kayak siapa sih gitu. Jadi daftar ke penerbit-penerbit, nggak ada satupun yang mau menerima buku saya. Mau buku terjemah, apalagi buku sendiri. Ada sih satu penerbit yang menerima, tapi kayak royaltinya itu nggak fair banget. Ngasihnya 6 bulan sekali, kemudian angkanya kecil sekali. Sehingga saya ngerasa waktu itu jujurnya mau saya duit kan, saya ngerasa kayak aduh ini nggak worth it nih. Karena ngajar ditolak, nulis buku nggak ada yang mau nerbitin, akhirnya terpaksa saya belajar bikin penerbit sendiri. Mulailah cari-cari informasi, gimana cara bikin penerbit, apa yang harus kita siapin. Sampai udah beres, saya cari percetakan, dan nggak ada juga yang mau nyetak karena harus DP dulu. Saya nggak punya duit waktu itu, harus DP dulu minimal 20% katanya. Saya nggak punya uang sama sekali untuk mencetak 1000 eksemplar. Nyari. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ard wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Dia lebih mengenal kalian bahkan sejak kalian baru diciptakan dari tanah, yaitu dari Tuhan kita Adam. Dan ketika kalian ajinnah, masih janin. Janin itu bahasa Arab, yang jadi bahasa Indonesia. Bahkan ketika kalian masih janin fi butuni ummahatikum, di dalam perut ibu kalian gitu. Aku lebih mengerti kalian. Sehingga karena Allah lebih kenal saya, akhirnya Allah aturlah takdir saya, walaupun bukan itu yang saya bayangkan. Saya ngebayanginnya tuh ngajar di kampus jadi dosen. Ternyata Allah lebih kenal saya, menurut Allah jadi dosen itu pasti baik banget, cuman saya nggak cocok gitu. Jadi pengajar itu luar biasa. Seorang yang ya, takdir itu bukan hanya tentang peristiwa apa yang sedang kita alami, tapi tentang rencana besar apa yang sedang disusun untuk kita dari peristiwa-peristiwa itu. Semakin baik iman kita kepada takdir, yuzilul hamma wal hazan. Itu akan mengenyangkan al-humum wal hazan. Umum trauma tentang masa lalu, kesedihan yang berlalu-lalu. Sedangkan hazan, anxiety, cemas, takut, bingung, galau, itu al-hazan. Sehingga kata-kata la tahzan, terjemahan yang lebih tepatnya bukan jangan bersedih, tapi jangan khawatir. Cuma ada teman yang populer di Indonesia yang bersedih, bukanlah. Aslinya la tahzan itu artinya jangan itulah hidup kita, itulah takdir kita. Ketika kita ngalamin 1-2 peristiwa, kita nggak bisa menyimpulkan bahwa hidup saya itu kayak gini loh. Hidup saya itu cuma tentang kehilangan. Hidup saya itu selalu gagal. Saya itu selalu apes. Saya itu cewek yang nggak diinginkan. Saya selalu disakitin sama laki-laki. Bla bla bla. Apalagi menyimpulkan takdir kita dari takdir orang lain. Melihat ada orang di sekeliling kita pernikahannya nggak baik-baik aja, marriage is scary. Melihat ada orang yang punya anak, malah anaknya berangkat sama orang tua, child free. Kenapa kita menyimpulkan takdir kita dari takdir orang lain? Padahal ada miliaran manusia yang hari ini hidup di muka bumi, gak ada satupun dari mereka yang punya sidik jari yang sama. Miliaran manusia hari ini hidup di muka bumi, gak ada satupun dari mereka yang punya sidik jari yang sama. Semua sidik jari kita beda-beda. Lalu kenapa kita menyimpulkan takdir kita dengan takdir orang lain? Comparing. Padahal semua orang punya takdirnya sendiri-sendiri. Terus kalau takdir kita, apakah itu maksudnya masalah kebahagiaan, masalah kesehatan, masalah pertumbuhan, masalah segala macam? Jadi kayak mereka
usia sendiri. Ada takdir karir kita usianya sekian baru menjadi butuh. Atau kalau nggak butuh pun menjadi lebih jelas, mungkin butuhnya butuh waktu lebih lama lagi. Jodoh juga kayak gitu. Ketika gagal sekali, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, bukan berarti kan bakal ditinggal terus. Jadi nggak bisa move on. Akhirnya ngintip mantan pakai akun kedua. Pas mantan ternyata udah bahagia, kita akhirnya kayak proving gitu. Pengen ngebuktiin aku juga bisa bahagia tanpa dia gitu kan. Apa yang kita lakukan? Flexing, pura-pura bahagia. Pamer, edit video, edit foto, belakangnya menara Eiffel. Pakai AI. Kenapa? Karena kita ngerasa kayaknya takdir saya adalah cuma dia. Kalau dia pergi berarti saya nggak akan pernah bahagia lagi selama-lamanya. Dia cuma satu potongan puzzle kecil dalam kehidupan kalian dalam takdir jodoh, bukan tentang gambar bentuknya. Dia tuh bukan takdir jodoh kalian, cuma puzzle kecil. Dia ngajarin kalian tentang masalah setia, masalah memilih, masalah cocok gak cocok, dan seterusnya. Al-Baqarah ayat 185. Coba buka Mushaf surat Al-Baqarah ayat 185. Apa yang Allah inginkan? Kok Allah ngasih kita ujian? Kok Allah ngasih kita musibah? Kok Allah kasih kita kehilangan? Kok Allah ngasih kita kegagalan? Kok Allah ngasih kita rasa luka? Apa yang Allah inginkan? Surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullah, Allah ingin, kan kita nanya, ya Allah apa yang kau inginkan? Aku mau ya Allah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kalian, Allah gak ingin menyusahkan kalian. Itu jawaban Allah. Ya Allah, apa yang kau inginkan dari luka ini? Ya Allah, apa yang kau inginkan dari rasa kehilangan ini, dari kegagalan ini, dari kesedihan ini? Apa yang kau inginkan ya Allah? Allah jawab, Allah ingin memudahkan kalian wahai hambaku. Aku gak ingin menyusahkan kalian. Kan kita bingung ya, kata Allah ingin memudahkan, tapi kenapa malah dapatnya kesusahan? Ternyata sunatullah, Allah itu selalu menitipkan kemudahan-kemudahan bersama satu kesulitan. Fa inna ma'al usri itulah sunatullahnya. Jadi kalau Allah nggak pengen ngasih kita kemudahan, Allah biasanya nitipnya kepada kesulitan. Tapi jangan berkecil hati, karena biasanya itu nggak sebanding. Satu kesulitan minimal 10 kemudahan, nggak pernah 1:1. Kenapa kok nggak pernah 1:1? Karena konsepnya adalah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Karena kebaikan itu biasanya 10 kali lipat. Minimal 10 kali lipat, maksimal tanpa batas. Bisa 100, bisa 1000, bisa 700.000, bisa dan seterusnya. Tapi minimal banget 10. Sehingga Allah kalau pengen ngasih kita minimal 10 kemudahan, maka kemudahan-kemudahan ini Allah titipkan bersama satu kesulitan. Muncullah ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sekarang teman-teman, coba kalian periksa di sekolah. Serius, udah siap kajiannya guys. Kali
nasi padang dulu. Makan nasi padang dulu. Soalnya tadi pagi aku nggak sempat sarapan. Ini aja lupa aku buka. Bismillah. Selamat makan. Oh, panas. Thank you.